Mengajari atau mendidik anak kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan mengajari orang dewasa bagaikan melukis di atas air. Terlepas itu baik ataupun buruk, ukiran di atas batu sangat kuat sekali, tidak akan berubah bentuknya meskipun berumur ribuan tahun. Begitu pula sifat, watak, karakter, kepribadian, keyakinan, dan kebiasaan yang terbentuk di usia 0 sampai 7 tahun atau sewaktu masih kecil, yang biasa kita sebut sebagai alam bawah sadar, akan sangat sulit sekali untuk bisa berubah dan dirubah. Kebanyakan akan menjadi pembawaan sampai mati. Merubah ukiran di atas batu atau alam bawah sadar ibarat melukis di atas air, tidak akan menghasilkan gambar apapun, dan kita semua sepakat dan sependapat tentang hal itu. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada banyak sekali ayat yang menegaskan tentang betapa sulitnya merubah karakter, kebiasaan, dan keyakinan atau alam bawah sadar. Kafir atau tidak percaya pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah sifat, watak, karakter, keyakinan, dan kebiasaan, sama halnya dengan pemalas, pengeluh, pemarah, pendendam, pendengki, pembohong, dan lain-lain. Akan sulit sekali untuk bisa berubah dan dirubah. Ditegaskan di dalam Al-Quran, jika seseorang sudah diqadar kafir atau alam bawah sadarnya, karakternya, keyakinannya sudah kafir, jangankan diingatkan atau dinasehati oleh manusia. Seandainya malaikat turun dari langit, orang mati bangkit dari kuburnya untuk menasehatinya, maka tidak akan merubah kekafirannya. Jangankan terserang penyakit, tertimpa musibah, tertimpa bencana, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain, sudah dimasukkan ke dalam neraka saja, lalu dia memohon untuk dikembalikan ke dunia, berjanji akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Seandainya Allah mengembalikannya ke dunia, dia akan tetap menjadi orang kafir. Orang kafir yang berada di atas kapal yang sedang diterjang badai di tengah lautan, lalu dia berdoa dan memohon kepada Allah untuk diselamatkan, dia berjanji akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka ketika telah diselamatkan oleh Allah, dia tetap pada kekafirannya. Banyak diceritakan tentang orang-orang kafir yang meminta kepada nabinya supaya didatangkan mukjizat, akan tetapi setelah mukjizat itu datang, mereka tetap pada kekafirannya. Itulah kepastian dari Allah yang menegaskan betapa sangat sulitnya untuk berubah dan merubah alam bawah sadar yang sudah terbentuk di dalam diri setiap manusia. Maka tidak heran bila sering kita jumpai di dalam kehidupan kita seseorang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan, lalu dinasehati, dimarahi, dan dihukum, bahkan dipenjara pun, dia akan mengulanginya lagi. Iya, tapi tidak dikerjakannya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Maka tidak salah bila ada istilah angel temen tuturane, angel temen tuturane, angel wis angel. Akan tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Meskipun sulit, menurut ilmu psikologi dan ilmu agama, alam bawah sadar, watak, sifat, karakter, kepribadian, keyakinan, dan kebiasaan bisa dirubah. Sesuatu yang dipasang, dibentuk, diukir, dan diprogram bisa dibongkar dan ditata ulang. Pertama, dengan hidayah. Memberi hidayah adalah hak prerogatifnya Allah, dan Allah memberikannya kepada satu di antara 100 orang. Allah membuka hati dan pikiran orang yang mendapatkan hidayah untuk bisa menerima, meyakini, dan memahami semua hukum Allah dan Rasul-Nya. Diberi kemampuan untuk bisa mempraktekkan hukum Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebiasaan, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membongkar, membuang,
serta meninggalkan semua keyakinan dan kebiasaan yang salah yang dimiliki sebelumnya. Orang yang mendapatkan hidayah seperti orang yang terkena sihir, seketika bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kedua, pengulangan dan latihan. Secara ilmu psikologi, alam bawah sadar bisa dirubah dengan pengulangan dan latihan. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah terlebih dahulu ditegaskan, kita diperintahkan supaya banyak membaca Al-Quran dan Al-Hadis, mempelajarinya beserta makna dan pengertiannya, dan supaya memahaminya beserta hikmah-hikmahnya. Mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis adalah bentuk dari pengulangan. Nasihat itu seperti barang berharga yang hilang, yang harus selalu dicari oleh orang iman. Saling menasihati harus sering dilakukan, dan orang iman harus senang mendengarkan nasihat. Dan nasihat itu sebagaimana sihir dan banyak memberi manfaat bagi orang iman. Nasihat dan pitutur juga merupakan bentuk dari pengulangan. Memperbanyak zikir dan berdoa adalah afirmasi, sebagai bentuk dari pengulangan kalimat-kalimat yang baik dan keinginan-keinginan yang baik untuk merubah pikiran bawah sadar kita. Dari ibadah sholat, kita terlatih untuk disiplin dan husnudzon billah. Dari ibadah puasa, kita terlatih untuk bisa mengendalikan emosi dengan baik. Dari kewajiban zakat, kita terlatih untuk selalu memberi dan berbagi. Dan dari ibadah haji, kita terlatih untuk menjadi dermawan dan selalu menyampaikan salam atau ramah. Semua syariat dan ritual ibadah merupakan bentuk dari pelatihan. Pengulangan dan latihan adalah usaha untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru menggantikan kebiasaan yang lama. Kesimpulannya adalah, pertama, bagi orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 7 tahun, supaya lebih berhati-hati di dalam berpola pikir, berucap, bersikap, dan berbuat. Sebab dari semua itulah alam bawah sadar seorang anak terukir dan terbentuk, yaitu sifat, watak, kepribadian, karakter, keyakinan, dan kebiasaan anak tersebut. Kedua, bagi orang tua yang memiliki anak usia di atas 7 tahun, supaya lebih banyak meluangkan waktu untuk mendampingi dan memotivasi anaknya untuk mendapatkan pengulangan dan latihan sebagai upaya mengganti kebiasaan buruknya dengan kebiasaan yang baik. Ketiga, kita perbanyak berdoa kepada Allah agar kita dan keluarga kita diberi hidayah oleh Allah, bisa menerima, meyakini, memahami, dan mempraktekkan semua hukum Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebiasaan, dan agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa meninggalkan keyakinan dan kebiasaan yang salah yang telah kita miliki sebelumnya. Harapannya adalah dari hidayah, pengulangan, dan latihan-latihan itu terbangun kesadaran yang mendorong berubahnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik, dan agar semua orang iman atau orang jamaah menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih bahagia, dan mati masuk surga sesuai dengan apa yang sudah kita cita-citakan.